Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Dalam pembahasan kali ini itu kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menyikapi wabah yang saat ini meluas di seluruh dunia, pandemi COVID-19. COVID-19, COVID-19. Mana? Telepon. COVID-19. Nah, saat ini itu kita itu sedang menghadapinya. Dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 tersebut, atau dikenal juga dengan virus corona. Bahkan itu Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan itu bahwa wabah virus ini itu sebagai pandemi yang menjadi masalah global secara menyeluruh di seluruh dunia, global peta dunia seluruhnya. Nah, pemerintah Indonesia itu pun juga itu juga telah menjadi menjadikan virus corona itu menjadi sebuah bencana nasional secara menyeluruh nasional, jadi seluruh Indonesia. Nah, virus corona ini itu kan sebuah jenis virus yang baru itu barunya itu dimulai di daerah Wuhan, daerah Cina, di negara Cina sana tersebut. Mulai itu pada akhir tahun 2019 kemarin itu. Nah, dari sana tersebut menyebar sampai lebih dari 140 negara di dunia, bahkan hampir keseluruhan gampangnya itu. Nah, masifnya penyebaran virus ini itu membuat kebanyakan, bahkan hampir menyeluruh itu membuat melakukan kegiatan itu lockdown. Nah, untuk apa gunanya lockdown itu? Untuk memutus mata rantai virus COVID-19 atau corona. Nah, virus corona ini kan itu termasuk wabah atau virus yang non alam lah. Namanya juga virus, sesuatu yang kasat mata, tidak kelihatan. Bencananya itu ya berupa non alam. Nah, dalam perspektif
ajaran kita, yaitu ajaran Islam sendiri, itu bencana itu dapat apa ya, dimaknai ya gampangnya itu musibah lah. Musibah apa? Musibah yang bisa bisa menjangkit ke berbagai orang lah, kepada semua, kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Karena apa? Yaitu virus tersebut kan berupa bencana atau musibah yang berupa non alam, nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu perlu alat tertentu yang bisa melihat virus tersebut. Jadi perlu alat khususnya. Ya, untuk apa itu? Lah, musibah itu ya memang harus dihadapi lah. Memang harus dihadapi. Kenapa harus dihadapi? Ya sebagaimana termaktub dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Arti maknanya itu kurang lebih seperti ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Cobaan, walanabluwannakum, bala, cobaan. Tebaknya apa? Dengan sedikit ketakutan. Minal khauf wal ju'. Khauf, ketakutan. Ya, ketakutan itu salah satunya ketakutan sakit, terkena wabah COVID-19. Wal ju', dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Jadi kekurangan harta, atau kalau kita sendiri itu ya fakir atau miskin, itu memang cobaan, itu memang kita harus hadapi. Minal amwali wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Buah-buahan maksudnya apa? Ya termasuk kelaparan makanan itu, nutrisi untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita diberi cobaan-cobaan tersebut, dari ketakutan, dari lapar, dari kekurangan harta, kekurangan makanan, kalau kita sabar, nah itu akan diberi wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira itu bil jannah, bil ridho, bil rahmahnya Allah, kita dapat rahmatnya Allah. Ya, ayat walanabluwannakum bisyai'in al-ayah ila akhirih itu apa? Menunjukkan kepada kita itu bahwa musibah atau bencana adalah hal yang mestinya harus kita hadapi. Memang harus kita hadapi. Bencana apapun bentuknya, itu sebenarnya itu kasih sayang Allah kepada kita. Berbagai peristiwa yang menimpa itu hakikatnya itu hakikatnya itu ujian dan cobaan cobaan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketauhidan seorang mukmin itu akan menuntun bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan. Karena itu manusia itu hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Tabarok ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kita diciptakan itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dan hidup kita itu liyabluwakum, dicoba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana yang perbuatannya itu lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, peristiwa yang peristiwa ini itu COVID-19 ini itu merupakan musibah, merupakan takdir Allah. Nah, maksudnya takdir di sini itu apa? Dimaknai dengan apa? Dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Nah, hanya saja Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia itu hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Nah, dengan demikian manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran. Jadi cobaan atau ketetapan yang diberikan Allah kepada kita itu hanya perlu menyikapinya dengan kesabaran. Sabar dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah. Sabar. Nah, Allah itu menegaskan apa? Menegaskan agar kita bersabar itu dalam Al-Quran itu yang termaktub dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim. Kurang lebih artinya seperti ini. Yang demikian atau siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kasus corona ini itu kan yang kita hadapi ini itu merupakan bencana yang non alam yang berupa pandemi atau musibah. Pandemi apa kan? Musibah yang berupa apa? Pandemi atau musibah lah. Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini itu harus disikapi serta secara cepat dan tepat.
Jadi seluruh pihak baik dari pemerintah, ulama maupun masyarakat sendiri itu bersikap tanggap cekap, tegas, secara cepat dan tepat itu. Apa ya? Itu ada dalam dari pemerintah sendiri, dari masyarakat dan dari ulama sendiri kalau sudah memberikan memberikan sebuah mandat ya, saling keterkaitan lah ketiga komponen tersebut lah, dari pemerintah, dari ulama juga dari masyarakat itu saling terkait untuk untuk agar pandemi atau musibah yang ada ini cepat berlalu. Bahkan Rasulullah SAW itu pun juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu dari sahabat Muawiyah, kurang lebih, man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajabaduna hajatihim wa khallatihim wa faqurihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqurihi, rawahu Abu Dawud. Nah, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, maka Allah menutup diri darinya ketika ia kekurangan, kebutuhan dan dalam kefakiran. Maksudnya apa? Walau penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, nah kita sebagai anggota masyarakat itu tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia itu ya saling tolong menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang suku, bangsa, ras maupun agama. Ya, sama manusia itu kan kita itu perlu empati dan juga simpati kepada para korban lah yang sudah terkena virus COVID-19 tersebut. Sehingga itu kita itu senantiasa menjadikan diri dari senantiasa menjauhkan diri kita itu dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Jadi diri kita itu harus menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Secara bersama itu kita membangun kesadaran, pemahaman dan sikap yang sama untuk secara aktif dalam mencegah virus yang sedang mewabah di seluruh dunia ini, yaitu virus COVID-19 atau COVID-19. Sehingga kalau kita saling sadar, empati, simpati itu insya Allah lah cepat nanti mempercepat, memutuskan rantai yang menyebar dengan virus pada dunia ini.
kita itu sebagai seorang muslim itu diantaranya itu agar dapat mencegah, itu salah satunya itu mencegah. Yang pertama itu biar kita itu dapat mencegah, yang pertama memperkuat dan mempertebal keimanan kita. Memperkuat dan mempertebal keimanan. Keimanan apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman yang kuat itu dapat menuntun kita agar apa? Ya optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang muslim yang istiqomah dalam imannya itu optimis dalam imannya itu bakal apa ya? Bakal ditiadakan dari apa? Rasa takut dalam apa? Ya, takut dalam dirinya tersebut, takut terkenal lembaga tersebut, takut apa gitu. Jadi banyak khawatir. Tapi kalau kita imannya itu kuat, optimis, itu insya Allah ya akan terhindarlah. Jadi dalam sikap positif thinkingnya diri kita itu insya Allah juga dalam rangka tidak terkena penyakit tersebut. Istiqomah dalam keimanan, optimis, itu juga termaktub dalam Al-Quran surat Fussilat yang ayat ke-20, ayat yang ke-30-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Iman yang kuat itu akan menuntun pada sikap yang sabar. Dan bersabar bagi seorang muslim hakikatnya itu sadar bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya itu adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Jadi lewat sabar dan sadar itu bahwa keburukan itu sebuah rahmat. Buruk apa maksudnya? Buruk di sini itu ada musibah, pandemi itu sebuah rahmat. Jadi walaupun kita dapat musibah itu, di balik ini ternyata banyak hikmah dan ternyata rahmat Allah yang terkandung dalam musibah atau bencana yang sedang terjadi itu, ternyata adalah rahmatnya Allah yang banyak. Terus hal-hal yang perlu kita lakukan lagi itu mengisolasi dirilah
saat terjadi adanya musibah atau pandemi yang sedang kita hadapi ini. Mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang-orang. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu bersabda, idza sami'tum ketika kalian itu mendengar bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Nah, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi kalau ada wabah, umpama di sini itu terkena wabah, nah, umpama di suatu daerah terkena wabah, nah yang terkena wabah itu kita jangan ke sana. Nah, umpama wabahnya itu di sini, kita itu jangan keluar gitu. Maksudnya apa? Hadis ini tuh apa? Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, itu mengajarkan bahwa kita itu harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan atau tidak bepergian terlebih ke daerah yang pandemi merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Nah, dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan siap siaga dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana terutama terkait korban manusia. Mengisolasi diri dan menahan diri kita itu tidak berkumpul dengan banyak orang, menahan. Jadi di samping untuk diri kita sendiri juga baik, untuk orang lain pun juga tidak membuat khawatir kepada orang-orang yang mungkin khawatir. Nah, adapun mengenai ibadah di masjid atau musola, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian, itu maksudnya apa? Itu bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, itu bukan, tetapi justru ini sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Ikhtiar kita menjemput takdir Allah yang lain. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Nah, saat sampai di sebuah wilayah itu bernama Syam. Nah, saat itu Sayyidina Umar itu mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Nah, terus Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu berkata kepada Sayyidina Umar kalau Nabi Muhammad itu pernah berkata itu, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika
terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mengingatkan Sayyidina Umar tentang hadis atau perkataan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yaitu tentang kalau ada wabah di sini yang di suatu wilayah tersebut itu jangan keluar. Kalau mendengar di suatu wilayah yang di daerah lain terkena wabah, kita jangan ke sana. Nah, karena saat perjalanan tersebut Sayyidina Umar itu mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf tersebut, Sayyidina Umar itu memilih kembali ke Madinah lagi, nggak jadi pergi ke daerah Syam tersebut. Nah, keputusan Sayyidina Umar itu sempat disangsikan oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, seharusnya kan Sayyidina Umar tidak perlu kembali. Nah, terus Sayyidina Umar itu menjawab dari perkataan Sayyidina Abu Ubaidah, "Ya ngapain kok kembali?" Nah, Sayyidina Umar pun menjawab itu, "Aku itu tidak pergi dari ketentuan Allah, namun aku menuju ketentuan Allah yang lain." Itu untuk menguatkan keputusan dari Sayyidina Umar. Jadi saat pergi ke Syam, dan saat pergi ke daerah Syam, belum sampai di Syam karena Sayyidina Umar dikasih tahu kalau di Syam ada wabah, dan Sayyidina Umar kembali lagi. Nah, terus Sayyidina Abu Ubaidah yang dibawa oleh rombongan Sayyidina Umar tersebut itu berkata, "Nah, seharusnya kan nggak usah kembali ke Madinah, lanjut aja ke Syam." Terus Sayyidina Umar menjawab, "Aku itu dari ketentuan Allah menuju ke ketentuan Allah, ya ke ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala." Terus upaya lain untuk apa? Untuk mencegah virus COVID-19 itu, salah satunya ditambah lagi, yang pertama tadi kan memperkuat dan mempertebal iman. Nah, yang pertama. Yang kedua, mengisolasi diri, itu juga perlu, menahan diri ya, tidak kumpul banyak orang. Nah, terus yang terakhir itu dari diri kita sendiri itu saling menguatkan dan tolong menolong. Kan tidak ada ya siapa sajalah, siapa itu ingin terkena virus ini, kan nggak ada orang yang ingin terkena. Nah, tetapi kalau ada orang yang terkena, ya kita itu ya saling tolong menolong lah, saling menguatkan juga. Jadi nggak malah kita bahkan sampai membuli, kan jangan membuli orang tersebut. Nah, terlebih itu seorang muslim itu harus mau saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama lain, bahu membahu,
bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat. Nah, dan tentu kita itu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia sebab virus corona ini. Terus juga saling tukar informasi yang valid, tentunya bukan yang hoax, yang valid dan juga yang benar. Ya, bahkan itu saat bila mana mungkin kalau sampai terjadi lockdown atau gimana, kita itu saling kita sendiri itu saling memberi ketersediaan itu, terutama bahan pokok makanan ya, bukan malah sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Tidak mengambil aji mumpung ada sumbangan bahan pokok, malah diambil sendiri, bukan untuk masyarakat luas, malah disimpan untuk diri sendiri. Itu jangan. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebaikan. Nah, itu kan baik saat pemerintah dapat menurunkan sumbangan untuk masyarakat itu, sebagai yang mengurusi agar tersebar ke masyarakat, bantuan tersebut tertuju kepada orang yang tepat, ya disalurkan secara baiklah, bukannya malah untuk pribadi para pejabat, ya bukan semuanya lah, tapi ada beberapa, ya yang beberapa itu semoga sadar bahwa bantuan-bantuan tersebut itu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat yang terkena atau yang terjangkit atau yang sedang menghadapi virus corona ini. Yaitu pokoknya mempertebal keimanan, mengisolasi diri, juga saling tolong menolong, bukannya malah